Semangat baru Mark Klok, Eliano dan Julio Cesar, kisah di balik persiapan Persib menuju duel panas. Di sebuah pagi Bandung yang masih berbalut kabut tipis, ketika matahari bahkan belum sepenuhnya berani menyingsing, kehidupan di lapangan latihan Persib mulai bergerak pelan. Rumput yang basah oleh embun berkilau seperti ribuan kaca kecil, bergetar setiap kali angin lembut menerpa. Di momen itulah, satu sosok muncul dari lorong menuju lapangan. Langkahnya stabil, bahunya tegap, dan tatapannya lurus ke depan, tenang, tapi penuh daya. Dialah Mark Klok, kapten, gelandang, pemimpin. Ia bukan hanya pemain di Persib. Ia adalah barometer mental tim. Dan pagi itu, ada sesuatu yang berbeda darinya. Beberapa hari sebelumnya, Klok menghabiskan waktu bersama keluarga. Waktu yang sederhana, tanpa sorotan kamera, tanpa tekanan stadion, tanpa ritme latihan yang intens. Disitulah ia menarik napas panjang. Menutup mata. Mengembalikan ketenangan yang selama berbulan-bulan tergerus oleh padatnya jadwal dan tuntutan sebagai kapten. Bagus untuk penyegaran dan membangkitkan semangat lagi, katanya. Kalimat sederhana. Tapi dari wajahnya, dari bagaimana ia menaruh tasnya, dari bagaimana ia mengikat tali sepatunya. Kita mengerti satu hal. Kapten Persib kembali dengan energi baru. Dan energi itu, pada akhirnya, akan mengalir ke seluruh tim. Namun, Klok bukan satu-satunya yang kembali dengan kepala lebih segar. Di hari yang hampir sama, di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sosok muda berjalan cepat sambil menenteng jaket biru. Senyumnya lebar, matanya berbinar, bukan karena istirahat panjang, tapi karena ia baru kembali ke tempat yang ia sebut rumah kedua. Dialah Eliano Reijnders, atau yang akrab dipanggil Eli. Beberapa hari sebelumnya, ia kembali ke Belanda. Pulang ke meja makan keluarga, pulang ke kehangatan rumah yang sering ia rindukan dalam kesibukan kompetisi. Di sana, ia bersantai, bercanda, tertawa, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia benar-benar beristirahat. Setelah 5 pertandingan dalam 20 hari, istirahat sangat penting, ujarnya. Supaya kami kembali 100%. Dan ketika ia memasuki lapangan latihan pertama setelah kembali, terlihat jelas, Eli sedang dalam mode terbaiknya. Sentuhan pertamanya lembut. Langkahnya ringan. Senyumnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia kembali bukan sekadar untuk bermain. Ia kembali untuk memberi dampak. Bersama Klok, ia adalah motor baru di lini tengah. Lembut dalam mengatur tempo, tapi tajam ketika memberikan umpan vertikal. Tenang dalam tekanan, tapi penuh energi ketika menyerang. Namun, di balik semua cerita pemain tengah, ada satu kisah lain. Sebuah kisah yang dimulai bukan dari pagi yang cerah, tapi dari pertandingan panas yang masih tertanam di kepala seluruh tim. Pertandingan melawan Selangor FC. Laga penuh tekanan. Laga yang dimulai dengan kelengahan. Dan laga yang memberi tamparan keras. Di lapangan latihan sore itu, di bawah langit Bandung yang berubah jingga, berdiri sosok yang tak pernah hilang dari sorotan. Julio Cesar, tembok Brasil, benteng kokoh yang menjaga garis belakang Persib. Tubuhnya tinggi, napasnya berat, dan matanya fokus ke satu titik. Ia mengingat pertandingan itu. Mereka kebobolan cepat. 2 gol. Semuanya terjadi dalam hitungan menit. Kami sedikit lengah, kata JC, suara rendahnya membuat kata-kata itu terasa lebih berat. Tapi setelah itu, semuanya berubah. Persib bangkit. Menguasai bola. Mengendalikan permainan, dan menciptakan peluang demi peluang. Di bawah tekanan, barisan belakang Persib menunjukkan karakter. JC dan Patricio Matrichardi menjadi tembok yang mustahil ditembus. Setiap pergerakan striker lawan dipotong, setiap ruang ditutup, setiap ancaman dimatikan sebelum menjadi bahaya. Kami bermain sangat bagus, katanya. Kami mengontrol semua pergerakan striker mereka. Namun, ada satu sosok lain yang malam itu menjadi pahlawan dalam diam. Teja Paku Alam. Dengan tangan-tangan cepat dan refleks yang sulit dipercaya, Teja membuat beberapa penyelamatan krusial. Penyelamatan yang membuat napas Bobotoh, pelatih, dan seluruh pemain tetap utuh. Dan dari pertandingan itu, Persib menemukan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa diajarkan. Tidak bisa dipaksa. Mentalitas. Ketenangan, keyakinan bahwa mereka bisa bangkit dari situasi tersulit sekalipun. 5 pertandingan, 20 hari.
6 kemenangan beruntun di Liga dan kompetisi Asia. Chemistry yang mulai terbentuk dari latihan, dari tekanan, dari kemenangan, dari kesalahan. Inilah bahan bakar menuju duel berikutnya, Persib versus Dewa United, 21 November 2025. Dan pelan-pelan, seluruh tim merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat Persib musim ini, terasa lebih hidup. Klopp merasakannya. Eli merasakannya. Jesse merasakannya. Bukan dari gol-gol atau tackle-tackle keras. Tapi dari bagaimana mereka tersenyum setelah latihan. Bagaimana mereka saling menepuk bahu. Bagaimana ruang ganti mulai dipenuhi tawa. Chemistry bukan hanya soal taktik. Bukan soal formasi. Bukan soal siapa yang mencetak gol. Chemistry adalah ketika pemain saling percaya, bahkan tanpa kata-kata. Dan itu, kini, sedang terjadi di Persib. Dewa United menunggu di depan. Tim cepat, tim berbahaya, tim yang mampu memberi kejutan. Tapi Persib tidak datang hanya dengan optimisme buta. Mereka datang dengan persiapan, kesadaran, dan keyakinan bahwa momentum sedang berada di pihak mereka. Ketika hari itu tiba, ketika stadion mulai bergemuruh, ketika ribuan bobotoh memenuhi tribun dengan warna biru yang menelan seluruh pemandangan, para pemain Persib akan melangkah ke lapangan dengan kepala tegak. Langkah mereka mantap. Hati mereka penuh percaya diri. Dan jiwa mereka menyala. Klopp memimpin barisan. Eli mengatur tempo. Jesse menjaga benteng terakhir. Teja berdiri di bawah Mistar sebagai penjaga harapan. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, ketika bola mulai menggelinding di bawah sorotan lampu stadion, ketika setiap tackle, umpan, dan lari menjadi bagian dari satu alur besar, di sanalah cerita ini memasuki babak barunya. Babak tentang sebuah tim yang tidak sempurna, yang pernah goyah, yang pernah lengah, tapi yang selalu bangkit. Selalu merespon. Selalu kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Itulah Persib musim ini. Tim yang menemukan dirinya kembali. Tim yang menyala dari hal-hal kecil. Dari jeda, dari kebersamaan, dari tekanan, dari kebangkitan. Dan untuk setiap bobotoh yang menonton, ini bukan hanya sepak bola. Ini adalah perjalanan emosional. Perjalanan di mana setiap detik terasa berarti. Perjalanan yang membuat kita percaya bahwa musim ini, Persib sedang menuju sesuatu yang besar. Karena bagi mereka, bagi Klopp, Eli, Jesse, Teja, dan seluruh tim, kemenangan bukan hanya hasil. Kemenangan adalah kerja keras. Kemenangan adalah respon. Kemenangan adalah hati. Dan kemenangan adalah kesatuan. Inilah Persib. Yang kembali. Yang tumbuh. Yang semakin kuat. Dan yang siap melangkah, tanpa pernah menoleh ke belakang.